Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Beberapa tahun yang lalu seorang kawan bertanya kepada saya, kenapa ya tarif dasar listrik di Indonesia naik terus? Bukankah sumber daya di Indonesia itu melimpah yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan listrik? Dan karena itu seharusnya harga listrik itu murah. Kita memiliki batu bara, kita memiliki sumber daya air yang sangat berlimpah yang bisa dijadikan sebagai PLTN, kita juga memiliki energi panas bumi, kita memiliki pasang surut air laut dan sebagainya. Kenapa dengan banyaknya sumber daya alam yang kita miliki, barang-barang yang tersedia di Indonesia justru malah mahal-mahal gitu ya. Dan pertanyaan semacam ini juga misalkan muncul dalam bentuk yang lain. Misalkan kan tanah Indonesia itu subur, makmur. Kenapa untuk beras saja kita harus impor? Kan kita itu garis pantainya itu sangat panjang, salah satu yang paling panjang di seluruh dunia. Kenapa garam aja harus impor? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan yang muncul gara-gara kesalahpahaman dalam memahami keberadaan sumber daya alam di Indonesia, tetapi yang lebih penting lagi adalah kesalahan mindset. Jadi, kalau kita masih saja berpikir atau bergantung pada pikiran-pikiran bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam, kita biasanya lupa bahwa yang paling urgen itu bukan sumber daya alamnya, tetapi siapa yang mengelolanya. Justru banyak sekali negara-negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi mereka maju secara teknologi dan kaya secara ekonomi. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan kalau kita misalkan mau sebut fenomena di zaman sekarang, banyak sekali negara-negara maju itu yang memiliki sumber daya alam, tetapi mereka tidak mau mengeksploitasinya demi menjaga lingkungan hidup yang ada di sana. Misalkan negara-negara Skandinavia itu punya tanah yang sangat luas dan memungkinkan bagi mereka untuk membuat perkebunan atau perladangan dan sebagainya, tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka membiarkan tanah-tanahnya itu tetap menjadi hutan dan mereka impor makanan dari negara yang lain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berorientasi tentang masa depan. Nah, kalau mereka semuanya bahkan bahan pangan pun harus impor dari luar negeri, mereka dapat duitnya dari mana? Bukan dari sumber daya alam, tapi mengelola sumber daya alam menggunakan teknologi. Baraya begini ya, taruhlah Baraya memiliki perkebunan kelapa yang setiap hari mampu menghasilkan 1000 butir kelapa. Kalau Baraya jual kelapanya untuk dikonsumsi, Baraya paling-paling hanya dapat untung Rp5.000 untuk setiap 1 butir kelapanya saja. Kan begitu. Nah, tetapi kalau Baraya mikir sedikit, si kelapa itu tidak dijual untuk konsumsi, tetapi dijual atau dibuat menjadi layar laptop. Dari situ, untuk setiap 1 butirnya, Baraya akan mendapatkan keuntungan Rp100.000. Kalau Baraya menghasilkan 1000 butir kelapa per harinya, betapa banyaknya keuntungan yang bisa Baraya dapatkan. Dari mana? Dari produksi. Atau kita misalkan gunakan contoh yang lain. Baraya punya pertambangan gas alam dan minyak bumi, misalkan. Kalau Baraya jual itu, keuntungan Baraya paling-paling hanya Rp3.000 per liter saja. Tetapi datanglah kemudian Bill Gates. Bill Gates bilang, ya udah pertambangannya saya beli aja semuanya sekian triliun, mau nggak? Mau. Akhirnya dikelola sama dia. Ternyata dia tidak menjual minyak kelapanya, minyak tanahnya. Yang dia lakukan adalah dia ubah menjadi polikarbonat. Setelah itu dijual per lembarnya ke kuli-kuli bangunan. Luar biasa. Awalnya keuntungan yang dijual per liternya hanya Rp3.000 atau Rp5.000, setelah dibuat polikarbonat itu bisa dijual dengan keuntungan sampai Rp50-60.000. Kan besar, tetapi si Bill Gates masih nggak puas dengan cara seperti itu. Yang dia lakukan adalah si polikarbonat itu dibuat menjadi CD, menjadi disk, compact disk. Berapa harga produksinya? Rp400 per keping, katakanlah seperti itu. Nah, dari Rp400 per keping harga produksinya itu, sama si Bill Gates dimasukkan program Microsoft ke situ, kemudian dijual ke pasaran Rp1.000.000. Berarti keuntungan dia berapa? Keuntungannya adalah Rp990.600. Baraya milih yang mana? Nah, disinilah pentingnya menjadi negara industri. Disinilah pentingnya menjadi produsen. Ketika si Bill Gates itu melakukan hal yang sama, datanglah orang Indonesia, mohon-mohon, nyembah-nyembah pemerintah Indonesia, Pak, please bikin pabrik di Indonesia, biar kami bisa menyantuni para pekerja Indonesia, biar mereka nggak demo terus minta lapangan pekerjaan. Si Bill Gates, oke, kalau gitu, bikin pabriknya di Indonesia, sumber dayanya dari Indonesia,
Indonesia, kemudian pabriknya di Indonesia, dan tenaga kerjanya juga diambilnya dari orang-orang Indonesia, kemudian dijual juga ke orang-orang Indonesia. Kan enak, limbahnya juga buat Indonesia. Terus pemerintah Indonesia mohon-mohon lagi, Pak, please jangan pindah ke India ya, di Indonesia aja. Kata si Bill Gates, oke lah, saya akan tetap ada di Indonesia, tetapi beberapa kebijakan pemerintah kamu itu harus disesuaikan dengan keinginan saya. Deal nggak? Kalau nggak seperti itu, saya nggak akan kasih THR itu pegawai-pegawai di Indonesia. Oh iya. Pemerintah Indonesia langsung, terima kasih, nanti kebijakan kami akan disesuaikan dengan pengusaha-pengusaha seperti Bapak ini, terima kasih. Nah, begitu kan? Nah, jadi yang paling penting itu bukan soal ketersediaan sumber daya alam, tetapi kita bisa mengelolanya dengan cara yang seperti apa, kan itu yang paling pentingnya itu. Nah, sekarang kan banyak sekali orang-orang di Indonesia yang teriak-teriak, kita ini impor, kita itu impor. Itu adalah orang-orang yang salah mindset. Bukan soal impor atau ekspornya, tetapi apa yang kita impor dan apa yang kita ekspor, itulah yang jadi masalahnya. Nah, berarti kita harus menjadi negara produsen, betul. Kita harus menjadi negara industri, betul. Tapi kalau mau jadi negara industri, kita butuh apa? Kita harus mulai dari mana? Kita tentu saja membutuhkan pendidikan yang sangat baik. Kita membutuhkan stabilitas ekonomi yang sangat baik. Kita membutuhkan political will, keinginan dari pemerintah. Kita juga membutuhkan dana investasi yang besar dan sebagainya. Banyaklah yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi negara produsen. Tetapi yang lebih penting daripada itu, awal mula dari semuanya itu adalah mindset. Dan sialnya, sejak level yang paling dasar yaitu mindset, kita sudah salah. Seperti yang tadi disampaikan di awal. Saya akan ceritakan begini, Baraya. Selama ini, sebagian besar sumber daya listrik yang kita miliki itu disokong oleh pembakaran batu bara. Pembakaran batu bara itu sangat tidak efisien, lebih banyak residunya, dan lebih banyak menghasilkan penyakit. Pembakaran batu bara di Indonesia itu membunuhi ribuan balita di Indonesia setiap tahun, dan membuat dong-dong ribuan yang lainnya. Tetapi kita terpaksa masih menggunakan itu karena teknologi kita masih sangat terbatas, dan uang kita juga masih sangat terbatas. Di belahan dunia yang lain, negara-negara besar itu berkumpul mikir gimana caranya kita bisa menghasilkan sumber daya energi yang ramah lingkungan dan tetap menghasilkan sumber daya yang sangat banyak. Maka mereka kemudian menciptakanlah kerjasama yang namanya ITER. ITER itu apa? ITER itu inspirasinya dimulai dari matahari. Matahari itu menghasilkan energi yang sangat luar biasa banyaknya, tetapi dia efisien. Bayangkan saja, setiap detiknya mereka menghasilkan energi yang sangat luar biasa, yang ketika diterima sama bumi aja, bumi itu nggak sampai 1% menerima energi dari matahari. Tetapi di bumi sekarang ada jutaan spesies yang hidup gara-gara energi dari matahari itu. Semua unsur-unsur cuaca, semua unsur-unsur iklim itu dimulai dari keberadaan matahari, dan karenanya semua yang kita pahami tentang makhluk hidup itu tergantung pada matahari semuanya. Bahkan kita selama ini makan foton, kita selama ini itu makan cahaya matahari. Nah, walaupun energi matahari yang dilontarkan setiap detik itu sedemikian besarnya, tetapi matahari awet sekali, gak padam-padam, sumber daya yang ada di dalamnya gak habis-habis. Dia sudah berumur 5 miliar tahun dan masih akan bertahan sampai 5 miliar tahun ke depan. Nah, betapa efisiennya. Si manusia-manusia yang saya sebut tadi berasal dari beberapa negara, di antaranya Jepang, Cina, Rusia, Amerika Serikat, Prancis, dan sebagainya. Itu kemudian berkumpul, akhirnya mereka merumuskan, ayo kita tiru matahari itu dengan bikin sebuah reaktor fusi buatan yang ada di bumi. Nah, dengan begitu, mereka di masa depan akan memproyeksikan bahwa seluruh kebutuhan listrik yang ada di seluruh dunia itu bisa didapatkan dari sumber daya itu yang sangat ramah lingkungan. Nah, maka mindset dari orang-orang baik ketika melihat itu adalah, wah, luar biasa, ayo kita tiru. Kita bisa nggak sih kayak gitu? Belum bisa. Ayo kita berusaha untuk menjadi seperti itu, biar masa depan kita cerah, sumber energi kita banyak, tetapi kita tidak mencemari lingkungan hidup. Bener kan? Nah, itu mindset orang baik. Di Indonesia, mindset yang banyak beredar justru adalah yang sebaliknya. Wah, itu kurang ajar si Cina, bikin matahari buatan. Itu si Cina berusaha untuk menyaingi Tuhan. Bahkan wacana-wacana yang saya lihat misalkan di YouTube di mana-mana itu menunjukkan garis bawahnya itu adalah Cina dan menyaingi Tuhan.
Kan biasanya kalau semua yang jelek-jelek itu Cina gitu ya, atau Yahudi itu, atau Amerika gitu ya. Padahal Cina juga nggak berpikir soal menyaingi Tuhan dan sebagainya. Orang mereka nggak percaya soal Tuhan. Mereka akan berusaha untuk menciptakan sumber daya energi yang bisa digunakan dalam skala yang sangat masif, tetapi ramah lingkungan. Intinya seperti itu. Dan bukan hanya Cina. Pusatnya justru malah di Prancis. Orang-orang Prancis itu maksimal banget, kata dia, baru bisa menjalankan program ini atau program ini selesai 2025, dan Cina baru menargetkan akan bisa mengkomersilkan tahun 2050. Artinya ini adalah prospek atau proyek jangka panjang, sedangkan kita masih memikirkan masa lalu. Cina komunis ateis yang akan menghancurkan dunia, sekarang mereka adalah Firaun dunia yang akan menyaingi Tuhan di muka bumi. Mereka bikin bulan buatan, mereka bikin matahari buatan, mereka bikin mainan buatan. Optimus juga buatan Cina. Jadi saya ceritakan mekanisme kerjanya ya Baraya ya. Dulu Einstein itu pernah ngomong bahwa materi itu adalah energi, energi itu adalah materi, dan karena itu maka setiap materi yang ada di dunia ini bisa kita konversikan menjadi energi. Sebagai contohnya adalah begini, saya berat badannya sekarang 105 kilo, kemudian saya makan batagor yang hanya 1/4 kilo. Nah, bagaimana ceritanya batagor yang beratnya hanya 1/4 kilo itu mampu membuat saya bergerak menghasilkan energi yang bisa ngangkat badan saya sampai 105 kilo. Nah, kan bagaimanapun ceritanya di situ sudah ada bukti bahwa materi itu bisa berubah menjadi energi. Tetapi pada dasarnya materi si batagor yang saya makan itu sangat tidak efisien. Sebagian besar dibuang buat ampas, kemudian dibuat untuk metabolisme tubuh saja, kemudian sebagian lagi disimpan dan sebagainya. Nah, yang benar-benar digunakan untuk menjadi energi itu 0,0000000 sekian persen gitu. Kalau seandainya dengan cara yang tepat si batagor itu dikonversikan menjadi energi, itu bisa menghasilkan energi yang jauh lebih dahsyat daripada nuklir, walaupun batagornya cuma 1/4 kilo. Nah, bagaimana cara kita mengkonversi materi berubah menjadi energi? Ya, tidak benar-benar bisa berubah 100%, tetapi Enrico Fermi dulu pernah merumuskan dan akhirnya rumusannya dipakai, yaitu ada atom. Biasanya kita ambil isotop-isotop yang berat gitu ya. Ada atom yang labil. Nah, si atom labil itu mungkin karena neutronnya terlalu banyak atau lebih sedikit daripada proton, kemudian kita tembak tuh pakai neutron, jeder. Nah, ini akan pecah. Kalau ditembak kan pecah, jeder, jadi 2 gitu ya. Nah, hasil dari pecahan itu akan menghasilkan energi. Tetapi pecahan ini juga akan menumbuk atom yang lain, sehingga atom yang lain juga akan menjadi pecah lagi. Yang ini menjadi pecah, pecahnya jadi 3, menumbuk atom-atom yang lain, begitu seterusnya. Sampai menghasilkan ledakan berantai yang menghasilkan energi yang semakin lama semakin besar. Inilah kemudian yang disebut sebagai reaksi fisi, atau yang lebih banyak kita kenal sebagai reaktor nuklir, reaksi nuklir. Jadi nuklir itu cara kerjanya seperti itu. Tetapi nuklir itu seperti yang kita ketahui itu terlalu banyak anfaedahnya, terlalu banyak masalahnya, misalkan menghasilkan radiasi yang terlalu besar dan sebagainya, sehingga kalau itu digunakan sebagai pembangkit energi listrik misalkan, maka biaya yang dikeluarkan itu akan terlalu banyak disedot untuk pengamanan. Nah, maka para ilmuwan mikir lagi yang lain, daripada fisi, gimana kalau kita melihat lawan tandingnya, yaitu fusi. Jadi bukan dipecah, tetapi disatukan. Ada inti-inti atom yang ringan, kita misalkan pilihnya helium atau hidrogen. Nah, nanti kita satukan, sama seperti di matahari, 4 atom hidrogen berubah menjadi 1 atom helium. Kan bisa seperti itu. Nah, kalau sudah bersatu, itu akan menghasilkan energi sekian joule, 4 joule, 5 joule, misalkan begitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan energi yang seperti itu, kita bisa memanennya. Jadi bukan fisi dipecah, tetapi fusi disatukan. Begitu. Nah, tetapi apa yang bisa kita gunakan untuk menyatukan inti atom itu? Kalau matahari, itu kan caranya adalah dengan tekanan gravitasi yang sedemikian kuat, dan gravitasi itu kemudian menghasilkan panas, makanya di matahari kan disebutnya termonuklir. Jadi nuklir yang berasal dari termos, panas gitu ya. Nah, di bumi bingung gimana cara menghasilkan satu panas yang luar biasa sehingga kita bisa menyatukan 2 inti atom dan akhirnya menghasilkan energi. Nah, bingung, akhirnya ditemukanlah sebuah teknologi yang sekarang dikembangkan oleh ITER itu. Lah, emang bisa? Ya bisa kalau kita bisa menghasilkan panas yang minimal sama dengan inti matahari, maka kita akan bisa melakukan hal seperti itu. Emang bisa di bumi kita menghasilkan yang seperti itu?
Ya, secara teoritis bisa, tetapi kita membutuhkan peralatan yang sangat canggih, ilmuwan yang luar biasa jenius, dan harga biaya yang sangat mahal, dan sedang diupayakan. Sampai detik ini pun ketika video ini dibuat, ilmuwan masih ragu dan banyak cacat-cacat yang masih mengganjal di proyek ini. Tetapi walaupun demikian, mereka yakin dalam beberapa tahun ke depan akan ada temuan-temuan baru sehingga mereka bisa saja menciptakan panas yang sangat luar biasa, kemudian teknologi yang bisa menampung panas itu, dan yang kemudian memanen sumber energi yang sangat besar itu. Kan begitu. Ini artinya adalah pikiran visioner, pikiran yang ke depan. Kita tahu sekarang belum ada, atau ada beberapa kendala, tapi mereka terus-terusan melakukan itu. Sedangkan yang dilakukan di Indonesia adalah karena mindsetnya, mohon maaf ya, bukan karena otaknya kurang pinter, bukan, tetapi karena mindsetnya kita sudah berpikir bahwa itu mah buatan komunis, itu buatan Cina, itu mah bla 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 yang kayak gitu, itu menyaingi Tuhan. Nah, maka kita tidak mau bergerak ke arah sana. Justru malah setiap ada penemuan-penemuan di dunia barat atau di Cina, kita selalu memikirkan, ya itu mah gini, itu gitu. Kita berpandangan negatif terhadap sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan. Nah, maka kelak di masa depan ketika negara-negara yang maju itu banjir oleh sumber daya listrik dan sumber daya energi yang bisa mereka nikmati, orang-orang Indonesia nangis darah karena mereka masih membutuhkan PLN yang mendapatkan listrik dari membakar batu bara yang merusak lingkungan hidup dan membunuhi warganya sendiri. Kan seperti itu. Dan pada akhirnya di masa depan kita akan mengimpor energi yang berasal dari Cina dan dari negara-negara itu karena kita tidak sanggup membuatnya. Kenapa kita tidak sanggup membuatnya? Bukannya kurang otak, bukannya gara-gara kurang pinter, tetapi gara-gara kita salah mindset. Dari awal kita menganggap bahwa itu adalah upaya untuk menyaingi Tuhan. Baraya, kalau benar-benar itu adalah proyek untuk menyaingi Tuhan, betapa lemahnya Tuhan Baraya. Sampai Cina pun bisa menyaingi Tuhan. Itu Baraya musyriknya udah level paling akhir itu. Menganggap Tuhan sedemikian lemah sampai bisa disaingi oleh Cina. Tetapi ya Baraya beginilah, saya sering bilang gini ya, silahkan sekarang mari sama-sama ubah mindset, karena segala sesuatu itu dimulai dari pikiran kita. Kita di masa depan bisa maju, atau di masa depan mundur, atau di masa depan impor ini, ekspor ini, dan sebagainya, itu dimulai dari kehendak kita hari ini. Jadi jangan macam-macam dengan apa yang kita pikirkan. Mari kita sama-sama bangun mindset agar di masa depan kita bisa mengimbangi, atau bahkan jika mau kita bisa mengungguli negara-negara besar itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.